Kita masuk ke laporan kedua dalam materi ini, laporan perubahan ekuitas. Laporan yang mencatat semua yang membuat modal pemilik perusahaan berubah, dari awal sampai akhir periode. Laporan perubahan ekuitas dulu dikenal dengan nama laporan perubahan modal atau laporan perubahan laba yang ditahan. Tapi sekarang namanya sudah diperbarui jadi laporan perubahan ekuitas. Isinya menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih perusahaan selama periode tertentu, berdasarkan prinsip pengukuran yang dianut. Laporan ini mencakup perubahan posisi modal saham, agio saham, saldo laba, dan pos-pos lain yang langsung mengubah ekuitas. Menurut PSAK nomor 1 revisi tahun 98 paragraf 66, ada 6 komponen wajib yang harus ada. Pertama, laba atau rugi bersih periode berjalan. Kedua, setiap pos pendapatan atau beban yang langsung diakui dalam ekuitas. Ketiga, pengaruh kumulatif perubahan kebijakan akuntansi. Keempat, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik seperti dividen. Kelima, saldo akumulasi laba awal dan akhir beserta perubahannya. Keenam, rekonsiliasi nilai tercatat setiap jenis modal saham, agio, dan cadangan. Kayak buku tabungan yang mencatat setiap transaksi masuk dan keluar, laporan ini adalah buku tabungan ekuitas perusahaan. 6 komponen itu memastikan tidak ada perubahan ekuitas yang tersembunyi. Setiap rupiah yang masuk atau keluar dari modal perusahaan harus bisa ditelusuri di sini. Laporan perubahan ekuitas, sekarang kita lihat wujud nyatanya di tabel PT XYZ. Dan bagian pertama ini menampilkan semua pergerakan ekuitas di tahun pertama. Tabel ini punya 6 kolom utama, modal saham, agio saham, selisih revaluasi, selisih kurs, saldo laba, dan jumlah. Setiap baris menceritakan satu peristiwa yang mengubah salah satu kolom itu. Dimulai dari saldo awal per 31 Desember tahun pertama yang menjadi titik berangkat. Baris kedua mencatat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak negatif pada saldo laba. Setelah penyajian kembali, perjalanan berlanjut dengan 3 penyesuaian yang tidak masuk ke laporan laba rugi. Selisih revaluasi aktiva tetap yang menambah kolom selisih revaluasi, laba rugi belum direalisasi dari pemilikan efek yang menguranginya, dan selisih kurs yang mempengaruhi kolom selisih kurs. Ketiganya digabung jadi satu baris, keuntungan atau kerugian neto yang tidak diakui di LLR. Kemudian, laba bersih periode berjalan masuk ke kolom jumlah. Dividen dibayarkan, mengurangi saldo laba. Penempatan modal saham baru menambah kolom modal saham dan agio saham sekaligus. Hasilnya adalah saldo akhir tahun pertama. Setiap baris di tabel ini adalah peristiwa nyata yang menggerakkan ekuitas, dan membacanya kolom per kolom seperti membaca peta perjalanan modal perusahaan dari awal sampai akhir tahun. Masih di laporan perubahan ekuitas PT XYZ, bagian kedua ini melanjutkan perjalanan modal di tahun berikutnya, dimulai tepat dari saldo akhir yang tadi kita hitung. Saldo awal tahun kedua adalah hasil carry over dari saldo akhir tahun pertama tadi. 6 kolom semuanya terbawa. Kemudian perjalanan berlanjut dengan penyesuaian yang lagi-lagi tidak masuk laporan laba rugi. Selisih revaluasi aktiva tetap kali ini bernilai negatif. Artinya ada penurunan nilai aktiva yang harus diakui di kolom selisih revaluasi. Laba rugi belum direalisasi dari pemilikan efek kali ini positif, kebalikan dari tahun sebelumnya. Selisih kurs masih negatif, rupiah masih bergerak tidak menguntungkan. Ketiganya digabung jadi keuntungan atau kerugian neto yang tidak diakui di LLR dan kali ini hasilnya negatif. Kemudian, laba bersih periode berjalan masuk ke saldo laba dan kolom jumlah, menambah ekuitas. Dividen dibayarkan lagi, mengurangi saldo laba. Terakhir, ada penerbitan modal saham baru yang menambah modal saham dan agio saham sekaligus. Hasilnya adalah saldo akhir per 31 Desember tahun kedua, yang menjadi titik penutup laporan ini. 2 tahun, 1 tabel, dan setiap perubahan ekuitas punya baris sendiri yang bisa ditelusuri, sehingga tidak ada Rp1 pun yang bisa bergerak tanpa jejak di laporan ini.